Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya nih buat ikutan ya. Jadi ada Kak Brian, Kak Yogi, Kak Satriani. Kalau boleh tahu, teman-teman ini mentornya sama siapa aja nih? Ada yang mentor sama aku nggak? Atau sama mentor yang lain? Sama Kak Adit, Kak. Oh, kalau Mas Brian udah sama Mas Adit berarti ya? Iya, Kak, Oke, betul. nggak apa-apa. Sebelumnya sama Mas Mmm, Mbak Ataya iya, atau Mas betul, sama Erdian? ada. Mbak Ataya ya, oke nggak apa-apa. Oke ya, Mas Yogi, Kak Satriani sama Kak Sonia. Oke, oke berarti kalau udah Mas sama Mas Adit sih harusnya udah coba Pak praktek posting juga Mas Brian Posting iya, Kak, betul. untuk promosinya. Oke ya, ya udah aku sharing-sharing aja biar terkait tips and triknya. Jadi siapa tahu ada ilmu baru juga yang bisa dipakai ya buat teman-teman. Ini sebentar aku sambil reminder yang lain. Oke, di share screen-nya udah muncul kan ya. Eh, jadi buat siapa? Kak Yogi, Kak Satriani, sama Kak Brian. Aku cuma kasih lihat sekalian nanti aku coba praktekin. Gimana sih posting dan juga promosi Red Doors khususnya ya di sosial media Facebook gitu. Jadi kalau di layar itu teman-teman bisa lihat ini tampilan Facebook seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman eh, di sini punya Facebook semua kan ya? Aku pastiin dulu deh. Iya, sudah, Kak. Udah ya, Kak Satriani punya, Kak Yogi punya Facebook. Oke, punya Kak Satriani. Kak Yogi nih belum ada feedback nih, punya nggak? Oke ya, jadi aku pastiin punya dulu nih. Kalau nggak punya ya aku paksa buat punya biar ilmunya kepake gitu. Oke, jadi eh, kalau untuk tampilannya di Facebook itu kalau kalian mau promosi itu bisa lewat yang namanya marketplace ini ya di atas. Kalau marketplace tampilannya seperti ini nih, yang gambar toko ya. Terus ada grup juga. Ini yang paling biasa aku lakuin sih dan paling banyak ya gitu. Nah, jadi di Facebook itu ada fitur namanya grup dan juga eh, marketplace. Nah, itu bisa kita pakai untuk promosiin Red Doors. Termasuk salah satunya juga postingan pribadi dan story nih, bikin cerita. Jadi ada beberapa red seller yang memang dia promosinya lewat story juga gitu ya. Contoh ya, seperti langsung nih. Ya, jadi ada namanya akunnya JB Red Seller, dia share pemesanannya nih. Kan. Terus ini dia share kode promo juga bisa lewat story gitu ya. Jadi fitur-fitur di Facebook sebenarnya kita bisa manfaatin. Cuman ada plus minusnya gitu ya. Nah, ini juga namanya akunnya Naila Ramadhanti ya. Jadi kita bisa mulai dari awal promosi lewat story Facebook gitu ya. Nah, kekurangannya apa kalau misalnya di story Facebook? Nah, kekurangannya adalah dia hanya bisa dilihat oleh eh, akun atau profile yang berteman sama akun kita gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat oleh banyak akun gitu. Itu ya. Jadi
kekurangannya di situ. Tapi tetap bisa menjadi cara buat promosi. Nah, selanjutnya itu juga sama, kalian juga bisa bikin postingan di sini. Tuh. Mau bikin postingan foto, video, itu juga bisa di profile kalian. Cuman kekurangannya sama kayak di story. Yang bisa melihat itu biasanya hanya teman gitu. Atau kadang bisa muncul juga di kolom pencarian biasanya. Kadang suka muncul tuh nanti. Tuh ya, jadi ada fitur yang memang bisa kita manfaatin untuk posting dan promosi Red Doors. Nah, kalau yang kalian lihat nih contoh ya. Ini akunnya namanya Al-Al nih. Dia promosi di profile nih. Jadi kayak gini. Kalau kalian promosi, usahakan harus ada deskripsinya. Harus ada juga foto-fotonya gitu ya. Nah, jadi untuk deskripsinya biasanya itu macam-macam sih ya. Red seller itu udah banyak, jadi kalian bisa nanti lihat juga, nanti aku tunjukin. Deskripsinya masing-masing red seller tuh beda-beda. Ada yang cuman nyantumin nama hotel terus nomor WhatsApp, ada yang nyantumin kode promo, hotel, alamat, fasilitas, intinya lengkap juga ada kayak gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, untuk deskripsi itu kalian bisa bikin sendiri atau dibantu sama fitur ChatGPT gitu ya. Sekarang kan udah ada AI juga kan bisa dibikinin. Nah, ini juga sama nih. Nah, kalau yang tadi Al itu kan lewat profile ya. Jadi ini dia profilnya kalau kita cek ada profile postingannya nih berupa hotel-hotelnya di profile gitu. Terus kalau ada satu lagi tadi di bawah ini yang Facebook Group. Jadi kalau Facebook Group ini juga sama fiturnya itu teman-teman harus cari dan gabung dulu ke grup tersebut untuk bisa posting, share promosinya di grupnya gitu. Jadi syaratnya itu harus gabung dulu di dalam grupnya. Nah, nanti kalian bisa posting nih di sini contoh kayak gitu ya. Wijaya Permana namanya nih. Nah, dia promosiin hotel Red Doors Kebayoran, Jakarta Selatan. Gitu ya, harganya segini-segini, detailnya dapat diskon, tuh nomor kontaknya ini. Nah, pakai hashtag juga bisa ya. Jadi eh, lengkap lah untuk keywordnya ada, untuk hashtag ada, itu juga termasuk kontennya. Kontennya ini foto ya, berupa foto dia bikin secara general. Jadi dia melayani informasi penginapan seluruh Indonesia nih, seluruh brandnya dimasukin gitu sama nomor kontak. Ini juga ada lagi ya, Naila Ramadanti ini juga sama, ini lengkap banget nih hashtagnya. Kayak gitu. Nanti kalian bisa cari-cari juga nih. Ya. Terus apa lagi? Itu untuk di profile ya. Jadi di Facebook itu banyak cara kalau mau mulai promosi. Nah, teman-teman kalaupun mau bikin akun gitu ya, akun baru misalkan atau dipisah deh, jangan pakai akun pribadi, itu nggak apa-apa, boleh. Mau bikin namanya apa aja bebas. Mau ada Red Doors-nya silahkan, mau ada Red Seller-nya boleh. Nggak pakai nama Red Doors dan Red Seller juga nggak apa-apa gitu ya, macem-macem. Jadi terserah kalian mau bikin akun baru atau mau pakai akun pribadinya gitu. Terus kalau yang fitur marketplace gitu ya, fitur marketplace itu teman-teman nanti bisa uh, jual barang gitu ya, bisa jual barang atau rumah dijual, rumah dijual atau disewakan, pilihannya nih kategorinya ya, barang dijual gitu. Kalau marketplace ya, ntar jaringan gitu ya. Ini kalau barang dijual, jadi kalian tinggal masukin foto, judulnya apa, harganya berapa, kategorinya apa gitu ya. Intinya setiap kolom nanti kalian bisa isi gitu. Itu. Terus kalau yang di apa namanya fitur atau pilih jenis tawaran yang rumah dijual ya, kalau di Facebook Marketplace itu sebenarnya sama aja. Jadi ada kolom-kolom yang diisi, upload fotonya juga kayak gitu ya. Jadi ini lebih spesifik karena yang kita tawarkan adalah kan langsung kamar ya. Cuman perbedaannya biasanya itu di harga. Gitu. Kalau misalnya kita masukin foto aja satu deh misalkan ya. Contoh. Jadi ini kita mulai promosi Red Doors melalui Facebook Marketplace. Coba dulu ya. Satu aja.
bentar. Coba. Nah, ini misalkan ya. Jadi, kalau di Facebook ini khususnya di Facebook, website ya. Kalau tadi kalian pilih jenis tawaran gitu ya, nah ini upload foto, fotonya nggak usah banyak-banyak, cukup 4, 5, atau paling banyak 8 foto lah. Sebenarnya di sini bisa maksimal 10 gitu ya. Nah ini tinggal kalian pilih aja, berarti ini di kontrakan, jenis propertinya apa nih, mau rumah, apartemen bisa gitu ya, jumlah kamar tidurnya kalian isi 1, kamar tidurnya 1. Nah ini, jadi dia langsung keterangannya harga per bulan. Walaupun harga per bulan kita isi aja harganya 150.000. Nah, lokasinya di mana nih hotelnya? Misalkan di daerah Jakarta ya, Tebet. Misalkan Tebet, Jakarta. Nah, itu nanti lokasinya udah otomatis ke-update. Nah, ntar tinggal diisi aja nih keterangan lanjutannya. Nah, deskripsi atau keterangan persewaan ini, kalian bisa pakai template. Jadi kalian mempersiapkan dulu template-template deskripsinya yang tadi itu. Ada nama hotelnya, ada lokasi alamat, ada harga, ada nomor kontak gitu ya. Nah, itu contohnya ya, cara untuk posting di Facebook Marketplace. Nanti kalau udah diisi misalkan, ya udah nanti tinggal berikutnya langsung terbitkan gitu. Atau kalian mau share ke grup-grup itu juga bisa kalau kalian sudah cari dan gabung di grupnya ya, kayak gitu. Oh, jadi itu caranya sebenarnya sama aja sih kalau yang tadi ya, barang dijual atau rumah dikontrakan. Mana sih? Kok jadi keluar. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar marketplace nih? Ini ada beberapa tips and trick juga kalau di marketplace Facebook ya. Semisal kalau kalian itu sudah tadi posting ya, misalkan dia sudah aktif, sudah tayang. Nah, ini tuh nanti kalian eh, bisa di-share atau disebarkan, dibagikan gitu. Nah, ini bisa kalian salin link atau ke grup ya. Kalau salin link biasanya kita bisa nanti cari grup-grup yang berkaitan sama lokasi hotel, areanya di mana gitu ya. Nanti tinggal kita tempel posting di sana gitu. Nah, ini contoh deskripsinya nih ya. Kalian bisa lihat, nanti kalian bisa cari-cari juga, kalian mau bikin sendiri juga silahkan. Tuh. Terus apalagi ya, kalau misalkan foto-fotonya dari mana nih gitu. Ada yang udah eh, pernah download foto-foto kamar hotelnya, atau ada yang masih belum tahu cara downloadnya gimana? Siapa di sini yang belum tahu? Jadi dari foto, aplikasi kenapa? dari aplikasinya ke Redsearch, Kak. Ya betul. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang belum tahu cara download foto-foto hotelnya gitu ya tadi ya, itu bisa dibuka lewat aplikasi Red Seller. Nah, nanti aku tunjukin caranya ya. Sekarang aku praktekin di handphone deh. Ini aku kasih lihat dulu contoh-contoh iklan atau cara promosi di Facebooknya ya. Gitu. Nah ini kalau misalnya kalian udah jadi iklannya itu tadi ya bisa dibagikan entah ke grup itu juga bisa ya. Nah, jadi nanti tinggal cari aja grupnya. Misalkan ini Esa Unggul di mana nih? Grogol Petamburan misalkan. Berarti Jakarta Barat misalkan. Ada nggak nih? Nah, udah nanti tinggal klik satu-satu biasanya. Kalau di apa namanya di Facebook. Nanti dari HP pun juga bisa sama caranya. Oke, nah semisal di marketplace kalian sudah upload bukan cuma satu ya, itu nanti akan eh, kalian kalau punya iklan banyak gitu ya, nanti seperti katalog. Jadi ini tawaran yang kalian bikin itu otomatis nanti akan tayang nih di sini nih. Jadi statusnya apa nih? Masih tersedia atau sudah habis gitu ya. Nah, ini nanti bakal muncul di katalognya kalian gitu.
termasuk nanti data-datanya nih kalau dashboard-nya udah ada gitu, jadi kelihatan dashboard-nya kayak gimana nih, ada yang chat misalkan peringkatnya berapa nih. Jadi nanti ini bisa langsung dilihat gitu. Nah, kalau ada yang belum dijawab berarti nanti ke Messenger. Biasanya nanti diarahin ke Messenger nih. Banyak yang belum dibalas chatnya. Gitu. Oke, terus balik lagi ke katalognya. Nah ya tadi ini ya, jadi semakin banyak kalian upload hotelnya, jadi sama aja kayak kalian mindahin katalog yang di aplikasi ke Facebook Marketplace atau akun Facebook kalian gitu ya di marketplace ya gitu. Jadi mau dari Sabang sampai Merauke itu bisa. Jadi misalkan kalian domisilinya di ini kalian di mana aja sih domisilinya, coba kolom chat deh. Misalkan contoh ya, aku di Bekasi. Ya udah aku mau posting area Palembang bisa, mau area Medan, terus area Sumatera intinya Kalimantan, bahkan mau Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga bisa ya. Jadi kalian saran aku kalau kalian punya banyak waktu, eh, cobain posting marketplace aja sehari misalkan minimal 5 aja gitu di area atau di kota A, sehari aja 5, nggak apa-apa gitu, dicicil ya. Jadi nggak harus sehari banyak sekaligus, nggak apa-apa, nggak harus kok gitu ya. Nah, ini juga insight-nya, datanya juga bisa ketahuan kalau di website ya, jadi datanya ketahuan, iklan kita sudah dilihat berapa orang, terus yang tersimpan kayak gitu. Nah ini datanya juga bisa kita lihat mau 7 hari, 2 minggu kayak gitu, macam-macam. Nah ini nanti profilnya ketahuan nih, tuh, tuh aja sih. Nih, jadi nanti udah kelihatan nih iklannya, foto-fotonya, nama judulnya, harganya semua udah langsung muncul. Itu ya. Ini lewat marketplace. Jadi fitur yang paling mudah sebenarnya fitur marketplace sih. Itu ya. Apalagi ya. Oh iya, kalau nanti di handphone nanti akan ada tambahan sih. Biasanya kan dashboardnya tadi ya, ada iklan yang perlu diperbaharui nih biasanya. Nah, ini kalau di handphone ini kita bisa langsung perbaharui semua. Jadi tanpa harus ngeklik satu persatu ya. Jadi nanti otomatis dia langsung ada fiturnya. Nah ini juga yang termasuk terjual dan habis itu nanti bisa di-update gitu. Tuh, sebentar. Ya, jadi tadi tahapannya mulai dijual barang, kalian bisa pilih jenis tawarannya apa, mau barang dijual bisa, atau rumah dijual dan dikontrakan itu juga bisa. Tuh, untuk marketplace nanti arahnya nih, kalau misalnya kalian udah chat, udah posting promosi, nanti biasanya ada yang chat ke Messenger gitu. Nanti di Messenger itu bakalan ada nih chatnya masuk, misalkan ini sekalian aku ajarin deh cara cara melayani customer ya, maksudnya cara meresponnya gimana nih. BTW ini ada yang baru-baru gabung, aku pastiin dulu teman-teman yang udah gabung nih harus udah punya Facebook semua ya. Ada siapa aja tadi nih baru join nih, ada Kak Dedi, Kak Zamzam, Kak Riliana gitu ya. Yang lainnya Kak Olit, Yohanes, Kak Ica. Jadi aku pastiin teman-teman di sini harus punya Facebook dulu, jadi supaya ilmunya kepake. Oke ya, nah ini coba ya, ada banyak juga chat yang belum dibalas nih. Oke ya, ke Messenger. Semisal kita udah upload, otomatis nanti ada yang chat. Nah ini macam-macam pertanyaannya, misalnya persyaratan check-in apa aja nih, ya udah tinggal dijawab aja kan gini. Oh. Nah biasanya kalau ada yang nanya awal biasanya kayak gini nih, apa masih ada? Nah, ya udah kita tes respon aja. Misalkan sama jangan lupa kasih nomor WhatsApp kita, informasikan. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman sudah upload marketplace, iklannya, hotelnya, nanti kalau ada yang chat ke Messenger, langsung tanyain kebutuhannya untuk kapan, atau tanya butuhnya di mana.
Sama jangan lupa kasih nomor kontak WhatsApp. Jadi semua transaksi dilakukan atau semua proses negosiasi dan pemberian informasi detailnya nih ya, detail harga, lokasi, dan booking, semua dilakukan lewat WhatsApp. Kayak gitu. Jadi semudah itu sebenarnya. Coba ya. Jadi kita balesin satu persatu. Biasanya kalau kelamaan didiemin, nanti messengernya kadang suka ada yang kelewat aja nih. Ternyata udah 10 jam, 1 hari, 2 hari, kayak gitu. Kalau bisa sih tetap pas respon ya kalau di messenger tuh. Oke, jadi sesimpel itu ya kita melayani customer kalau di Facebook Marketplace. Oke, jadi kita tanya dulu kebutuhannya untuk kapan, biar dicek dulu, nanti lewat aplikasi Red Seller baru kita arahin ke WhatsApp. Oke, lalu kemudian ada pertanyaan nih Kak, kalau masuk ke fitur Marketplace nanti yang lihat siapa aja? Apakah friend kita semua juga bisa lihat? Nah, kalau profile tadi ya yang di story sama di apa profile feed kita lah gitu ya di home kita itu kan yang lihat teman-teman kita aja. Nah kalau di marketplace itu bisa muncul di pencarian orang nih, contoh ya, Red Doors Bekasi kayak tadi aja. Jadi misalkan dia lagi cari hotel di Bekasi nih, ya udah nanti nih langsung muncul kan marketplace gitu. Nanti biasanya orang akan klik biasanya ya. Jadi kayak saya nih lagi cari hotel murah Bekasi, ya udah nanti akan muncul tuh banyak hotel iklan-iklannya gitu ya. Contoh ya. Jadi yang pasti kalau kita posting promosi Retus di marketplace itu bisa dijangkau dan dilihat oleh banyak orang gitu. Ya contoh, terus kalaupun mereka dicari atau biasanya langsung klik marketplace, itu biasanya nanti sesuai algoritmanya dia gitu. Jadi kayak misalkan akunnya si siapa, orangnya nih, calon customernya, dia biasanya cari apa nih, nanti muncul di sini. Sama kayak di akun ini nih, ada motor, ada handphone, ada mobil, ada elektronik lah intinya gitu. Ya berarti dia biasanya nyari-nyari informasi di marketplace seputar ini nih. Itu jadi pakai algoritma biasanya kayak Meta tuh, Facebook ya. Gitu. Kalau di betul jangkauannya lebih luas. Makanya tadi aku saranin di awal kalau teman-teman mulai promosi Facebook, promosi Red Doors lewat fitur marketplace, sebisa mungkin kalian minimal lah ya sehari 3 hotel lah atau minimal sehari 5 gitu. Nah nanti kontaktannya di beda-beda ini, misalnya hari ini posting di atau daerahnya di beda-beda, misalnya hari ini di daerah Bekasi, gitu, besok di daerah Cikarang, besok lagi di daerah apa gitu. Jadi supaya katalognya ikut nambah nih di profil kalian tadi gitu. Nanti iklannya otomatis bakal menjangkau banyak daerah gitu. Itu untuk marketplace ya. Terus di sini juga mungkin ada yang terkendala nih, Kak, saya udah punya akun Facebook, ada beberapa tuh biasanya. Tapi kok nggak muncul fitur marketplace-nya? Gimana tuh gitu? Ada aja sih kadang begitu terjadi karena si usia profil akun Facebooknya itu masih di bawah 21 tahun gitu. Jadi dia belum mencapai batas minimum usia untuk menggunakan fitur marketplace. Jadi harus diupdate lagi tuh profil Facebooknya, usianya diupdate di atas 21 tahun. Tuh. Oke, ini untuk fitur marketplace. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyain? Jadi tahapannya tadi ya, eh, pasang iklan, upload foto, isi kolomnya, deskripsinya, dimasukin juga sama yang lain-lain. Nanti baru akan tayang
iklannya, pencarian, dan langsung ada biasanya messenger chat customer-nya. Oke, nanti abis ini aku kasih lihat aku kasih lihat cara postingnya langsung dari handphone ya, karena kan kita kerjanya pakai handphone ya. Oke, lanjut ke Facebook Group. Nah, sekarang kalau Facebook Group ini juga simple sebetulnya. Langkah pertamanya kalian tinggal cari aja, misalkan penginapan Bogor, misalkan. Ya udah nanti kalian tinggal cari aja nih grupnya, gitu. Misalkan ada grup apa nih, Infokos, penginapan murah Puncak ya kan, contoh misalkan. Nah itu kalian udah tinggal gabung aja nih, maksudnya kalian juga harus lihat jumlah anggotanya berapa, gitu ya. Nah ini nanti akan berpengaruh ke interaksi kita. Ini contoh, ini aku belum gabung nih, gabung aja deh. Gitu. Bogor misalkan ya, sewa kamar daerah Bogor gitu. Jadi kita bisa cari info yang berkaitan sama produk kita, seputar apartemen, villa, kamar, hotel, kosan, gitu. Itu juga bisa. Apalagi ya, apartemen, villa, kos, penginapan. Tuh. Ini kalian bisa cari dan gabung. Nanti kalau udah cari dan gabung, nah nanti kalian bisa deh posting di sana, ya. Macam-macam postingannya. Ada yang bisa posting video, teks, foto, kayak gitu-gitu. Nah, jadi macam-macam. Ini contohnya deskripsi ya. Kalau untuk promosi Red Doors, kalian bisa secara umum, secara general masukin informasi aja, informasi umum gitu ya seputar Red Doors gitu. Masukin nomor WhatsApp. Ini bisa. Atau mau sedetail ini nih, misalkan nama hotelnya apa, harganya berapa, terus lokasinya di mana gitu ya, fasilitasnya apa, nomor kontak jangan lupa. Gitu. Ini contohnya kalau sudah di Facebook Group. Nah, sama di grup juga teman-teman nanti kalau udah posting gitu ya, kita cari lagi grupnya. Nah, ini sama ya, kalian juga kalau udah gabung ke banyak grup itu nanti nih, ini akunnya udah 1000 grup, itu kalian bisa nanti sekali posting misalkan ya, coba, misalkan dia satu hotel nih, terus dia udah posting di grup A gitu. Nah itu kalian bisa langsung bagikan, juga ya. Mau langsung bagikan ke grup lain itu bisa, gitu ya. Jadi bisa langsung nge-link ke grup-grup lainnya, walaupun cuman baru posting satu, gitu. Ini fiturnya sih, biasanya mempermudah daripada kita capek-capek copy paste atau ngetik-ngetik ulang di grup-grup lain. Ya ini juga ada yang berupa video, kalian juga bisa. Kalau untuk akses video konten, itu kalian bisa cek di akun sosial media kita di Instagram, di TikTok ya. Itu banyak akun akun official kita dan kalian bisa banget untuk download videonya, terus kalian posting ulang juga di akun sosial media kalian. Atau kalian mau bikin edit-edit foto video apa foto-fotonya ya, ini juga kreatif nih dibikin kayak gini. Jadi itu juga bisa ya. Jadi di sini kita nggak ada batasan untuk kalian mendesain seperti apa itu bebas terserah kalian. Oke, ini ada lagi tuh macam-macam ya. Jadi ada yang emang dari foto-foto hotel kayak gitu. Juga sama nih dia pakai nama lokasinya di mana. Oke. Nah, kalau di Facebook Group ini menurut aku paling efektif, paling banyak dicari orang. Biasanya nanti kalau aku ya, misalnya sebagai customer mau cari penginapan Bogor tadi nih, biasanya nyarinya di postingan. Itu nanti tuh contoh. Ini nanti orang akan langsung menghubungi nomor atau link yang tercantum di deskripsinya. Itu contoh ya. Ini akunnya ya. Jadi seperti ini. Tuh.
Jadi nanti otomatis orang-orang atau calon customer kita ngelihat postingannya, terus nanti bisa langsung hubungin ke nomor yang dicantumkan, tuh, atau klik ke link WhatsApp. Di sini gitu sih. Oke, itu ya seputar contoh untuk kita promosi di Facebook. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sambil aku pindah device nih ke layar handphone biar aku praktekin langsung. Kak, untuk profil Facebooknya apa perlu dikostumisasi agar customer percaya bahwa ini akun real bukan phishing? Oke, ini akhirnya Kak Yogi ada suaranya juga nih, ada pertanyaan muncul. Kalau untuk profil sebetulnya ya itu tadi ya di awal ya, bebas. Jadi mau kalian pakai nama real asli kalian nggak apa-apa, maksudnya pakai profil akun kalian nggak apa-apa, atau mau dibikin second account, nih macam-macam nih. Ya, pakai nama Reddoors boleh, pakai nama reseller silakan, atau dibikin kayak travel agent namanya apa gitu ya, itu silahkan bebas. Jadi gimana supaya meyakinkan orang ya sebetulnya gimana dari postingan deskripsi kita sih, dari fotonya juga gitu. Karena orang lebih percaya ketika sudah melihat postingannya. Gitu. Bukan melihat nama profile sih kadang-kadang. Gitu. Atau kadang juga ada aja sih customer yang ngecek nomor dulu nih, ini di get kontak biasanya tuh kan ketahuan nomornya ini eh, nomor agent beneran atau penipu kan biasanya muncul di get kontak ya, itu sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, aku sambil pindah device dulu ya kalau memang ada yang tanya ini. Tapi di sini eh, siapa aja yang sudah coba praktek promosi di Facebook nih setelah Mas Brian Adam, atau Mas Brian Adam baru jarang-jarang aja nih sesekali aja? Baru sih Kak, baru mulai. Sudah ada 5 postingan. Hmm? Baru mulai sih Kak, baru ada 5 postingan. Oke, di grup atau di profile atau di marketplace tuh? Di marketplace aja sih Kak. Oke. Nah, selanjutnya berarti tinggal konsisten aja tuh. Jadi kan Hmm. di sini kan kita kerjanya fleksibel. Hmm. Jadi misalkan pagi baru bangun tidur lah ya, maksudnya lagi santai sebelum berkegiatan, belum kuliah atau sebelum kerja ya iseng aja coba langsung upload 1, 2 Hmm. gitu. Nanti jam istirahat siang upload lagi atau pas pulang malam sebelum tidur upload gitu sih. Oh. Kalau misalnya memang nggak punya kesibukan ya udah sehari-hari ngerjain ini aja dulu. Gitu. Saya jamin ada kok hasilnya gitu. Banyak kok yang nyari kamar hotel penginapan. Hmm. Oh. Biasanya yang paling optimasi terbaik itu sehari berapa kali ya Kak? Kalau dibilang sehari berapa kali sih, gini, konsepnya kan kita promosi hotelnya kan bukan cuma satu area, bukan cuma satu hotel. Jadi tips dari aku, semakin banyak kamu posting promosi, semakin banyak peluangnya gitu. Hmm. Nah, misalkan kamu domisilinya di mana? Surabaya Kak. Oke, Surabaya. Surabaya kan banyak banget tuh hotel Red Doors misalkan. Nah, Surabaya tuh kan terdekatnya ada kota apa lagi sih? Misalkan ada Malang, ada Kediri, ada apa lagi itu? Madiun misalkan. So, Nah, itu kan Sidoarjo misalkan, kayak Gresik gitu ya. Ya udah nanti sehari misalkan eh, marketplace yaitu tadi ya 3 sampai 5. Kalau grup sebisa mungkin sih sebanyak-banyaknya gitu. Cuman tips dari aku deskripsinya dibeda-bedain. Jadi jangan sama semua. Misalkan sekali posting kamu 15 postingan deskripsinya sama. Nah itu namanya spam. Nanti sama Facebook akun atau profil kamu itu di suspend. Ini aku lagi ngalamin nih kena suspend sama Facebook. Nanti coba lihat di Facebook aku deh. Ya. Jadi tipsnya kayak gitu sih. Semakin banyak kamu nyebar, semakin besar peluangnya. Terus tipsnya dibeda-bedain aja nama hotelnya, lokasinya, misalnya gitu. Deskripsinya intinya dibedain. oke, siap Kak. Sama izin bertanya lagi sih Kak. Boleh, boleh. Ini kan aku sudah listing ya di marketplace Facebook. Nah,
ada tulisannya Pak, yang paling atas itu Hotel Bebas Jogja kayak gitu-gitu ya. Nah, itu masih in review, padahal tapi di bawahnya yang all listing itu sudah terlisting. Berarti itu gimana Kak? Nah, itu biasanya saran aku kalau kayak gitu coba kamu hapus gitu ya. Dihapus terus nanti upload ulang lagi aja. Entah itu karena biasanya kategorinya sih lebih ke kategori apa? Pilihan jenis, bukan jenis tawaran tapi yang kategori misalnya kamu pilih perkakas ya atau lain-lain. Kamu pilihnya apa tadi itu di awal? Aku sih ngikutin rekomendasinya juga dari Facebooknya. Oh, langsung ya misalnya kasur atau apa gitu, furnitur gitu. Ya nggak apa-apa. Saran aku dihapus aja terus upload ulang Oh, gitu. Nah, terus aku juga kasih tips ya, triknya juga kalau mau main marketplace itu kalau kalian punya HP Android, kamu download aja Facebook Lite ya. Nanti Facebook Lite itu tampilannya beda sama yang tadi aku liatin. Jadi Facebook Lite di Android itu ada, kalau di iOS dia nggak ada. Jadi kalau di marketplace, di Android saran aku download Facebook Lite, nanti upload marketplace-nya lewat Facebook Lite aja. Jadi dia lebih mudah, jenis tawarannya nggak ada, apa udah langsung semua di situ. Karena kalau tadi dipisah ya, ada 3. Nah, kalau di sini kita klik jual, ini langsung muncul kategorinya. Tuh, langsung muncul semua di sini. Nah, ini kita bisa pilih persewaan. Di sini judulnya juga bisa langsung kita isi apa yang kita jual, harganya berapa. Kamar murah tadi apa? Kamar murah Jogja misalkan. Ya kan? Ini sekarang aku praktekin ya, misalkan harganya mulai dari 150.000. Nah, lokasinya di mana nih? Misalkan tadi Malioboro. Ada nggak ya? Yogyakarta. Contohnya di apa ya? Kota gede misalkan. Nah, ini fotonya tinggal ubah aja dari galeri kita kan. Contoh misalkan aku ambil hotel aja satu deh, ada nggak ya? Karena ini contoh di satu-satu. Ini kalau di Facebook Lite itu uploadnya harus satu-satu fotonya. Terus scroll ke bawah lagi. Salah-salah. Yang paling atas aja. Satu. Kalau di Facebook Lite PR-nya kayak gini nih, harus upload satu-satu foto. Makanya aku saranin untuk foto itu paling enggak ya minimal 3 lah atau 4 gitu. Ya, jadi ada kamar, ada bangunan, ada intinya isi fasilitas kamar, ada kasur, TV, meja, kursi, kamar mandi, sama fasilitas tambahan seperti bangunannya sama resepsionis. Wah ya sebentar. Lah kok tiba-tiba posting. Ini berarti kan deskripsinya nanti terserah ya kalian mau pakai deskripsi apa. Biasanya kalau aku nyimpan deskripsi itu di Google Keep. Nah ini nanti otomatis dia sudah punya eh, punya apa catatan sendiri kalian gitu. Ini tinggal kalian salin aja. Nanti kalau udah punya sendiri ya, masing-masing harus punya sih sebetulnya. Jadi kalian tinggal masukin aja di deskripsi yang pen. Misalnya gitu ya, misalnya udah selesai aja. Udah, langsung klik publikasikan. Oke, apa nih? Oke, kayak gitu deh ya. Kendala nih atau kenapa. Jadi kalian bisa coba nanti siapin deskripsinya lewat Google Keep. Kenapa aku saranin pakai Google Keep? Misal kalian punya 2 handphone ya.
Nah, nanti itu otomatis akan sinkron Google Keep-nya ke handphone kalian masing-masing. Karena dia kan bawaannya Google, jadi dia akan sinkron sesuai dengan Gmail kalian, kayak gitu ya. Ini deskripsinya kalian juga harus siapin. Oke, itu untuk Facebook Marketplace ya, langsung praktek tadi ya. Jadi untuk foto-fotonya, buat teman-teman yang belum tahu, itu kalian tinggal download aja di aplikasi Red Seller. Nanti kalian kalau udah download aplikasinya, tinggal cari hotelnya mau di mana nih, misalkan. Contoh hotel terdekat dulu deh. Ada hotel apa sih? Misalnya ada apartemen nih, ada hotel nih, contoh satu. Nah, kalian pilih aja hotelnya apa, nanti tinggal di-download aja di pojok kanan atas. Itu ada tanda panah ke bawah. Ya, ini kita tinggal geser-geser aja. Jadi di-download aja langsung. Otomatis dia akan mengunduh. Nanti muncul di galerinya. Nah, sekalian nanti aku coba praktekin promosi di Facebook Group deh. Hotel Sans Bekasi. Foto-fotonya tadi udah download dapat. Kamar mandi. Oke, ya cukup sih harusnya sih. Oke ya, jadi itu tadi cara downloadnya di aplikasi. Nah kalau untuk harga, itu sebenarnya nggak usah ngikutin harga di aplikasi, nggak apa-apa kalau buat promosi. Intinya kita memasang harga yang murah, terus biar calon pelanggan atau customer itu tertarik sama postingan kita dulu gitu. Jadi jangan cantumin harga sesuai aplikasi, itu terlalu tinggi. Karena nanti teman-teman juga punya fitur edit price kan, jadi kalian bisa sesuaikan atau turunin harganya. Oke, ya. Jadi saran aku kalau mau marketplace itu lewat Facebook Lite kalau kalian pakai HP Android. Terus kalau mau Facebook Group itu dipakai Facebook biasa aja ya. Nanti kalian tinggal cari grupnya, misalkan mau posting di mana nih, hotel apa nih, kan tadi Bekasi ya. Contoh deh, aku langsung promosi hotel. Nah caranya, kan tadi ya di awal harus cari grupnya dulu, terus sama gabung. Nanti kalau udah gabung, kalian tinggal upload fotonya. Oke, tadi. Nah, berarti tinggal masukin deskripsinya. Deskripsinya ambil dari catatan kalian, misalkan ya. Ya, kalian tempel. Nah ini kan masih deskripsinya belum lengkap nih. Ada contohnya yang belum lengkap adalah dia lokasinya belum terisi. Nah, kalau lokasinya kita bisa salin dari sini teman-teman. Dari aplikasi Red Seller, klik dulu pesan sekarang. Ini di pojok kanan atas bisa disalin, di copy. Udah tinggal ditempel aja di sini. Kemudian ini cara dan untuk sana ada yang double-double, ini nanti kalian bisa hapus saja ya. Di supaya rapi. Kalau ada yang singkat-singkatan, apa kalian bisa edit lagi. Nanti kalian apa namanya bisa bebas bikin deskripsinya seperti apa ya. Kalau udah lengkap kayak gini, terus kalian tinggal copy aja, salin. Kayak misalnya udah posting satu di grup,
Tapi tergantung jaringannya juga. Aku tayang kan, ya deskripsinya kalau aku sih agak lengkap, agak panjang, nggak masalah. Jadi tinggal kita cari grup berikutnya. Jadi kita tinggal ngapain sama tahapannya. Masukin fotonya, 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal tempel deh. Ini kalau tadi ya nanya siapa Mas Brian, ya udah sebanyak-banyaknya kalau bisa. Nanti misalkan 5 grup, 1 hotel. Nanti grup ke-6 itu ganti hotel, ganti deskripsinya. Itu aja sih. Supaya nanti muncul di pencarian orang. Atau kalau misalnya secara waktu juga ada sebenarnya rekomendasi waktu posting. Itu biasanya di hari mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, gitu, sama Sabtu lah. Untuk waktunya jamnya itu biasanya di jam sore menjelang malam gitu. Intinya sore atau malam sekalian nggak apa-apa. Kalau misalnya pagi untuk posting-posting aja ninggalin jejak nggak apa-apa, silahkan. Itu sih. Contoh lagi misalkan Bekasi. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Termasuk kalian juga bisa cari nih, misalnya kalian udah join banyak grup ya tadi di area-areanya. Udah nanti langsung otomatis kita cari nama grupnya, udah langsung muncul. Jadi kita tinggal lakuin hal kayak tadi, pilih foto kamarnya, posting langsung tempel lagi. Ini udah berapa? 3, 2 lagi deh biar 5. Sambil loading, biasanya harus ditunggu dulu loadingnya. Jangan dikeluarin sampai benar-benar selesai. Jadi biar tahu postingan kita ini tayang apa enggak, atau harus nunggu persetujuan dari admin grupnya gitu. Kadang harus nah ini tadi tayang, ini coba lagi. Udah ketiga tadi ya. Oke, nah terus kalau untuk milih area atau kota hotel mana aja sih Mas yang bisa dipromosin? Nah itu kan seluruh Indonesia, tapi saran aku coba mulai dari kota-kota atau daerah-daerah yang memang tujuan wisata atau kota-kota besar ya. Ya salah satunya Surabaya juga sih, Surabaya banyak tuh. Nah tinggal dicari spesifik areanya tuh, biasanya Surabaya kan luas. Misalkan di Wonokromo atau di daerah dekat Pakuwon atau daerah mana gitu, itu nanti banyak kok hotel-hotelnya, tinggal dipilih aja gitu. Satu lagi terakhir, 5 ya. Oke. Kalau Android enaknya dia punya papan klip ya. Jadi setiap apapun yang kita copy itu pasti muncul di papan klip. Kalau di iOS dia nggak ada. Oke, itu sih untuk cara promosinya lewat Facebook ya. Jadi ada fitur story, profile tadi, story dan profile gitu ya di beranda kalian, terus di marketplace, sama di Facebook group. Nah biasanya customer-nya itu nanti akan langsung menghubungi entah lewat messenger atau langsung direct ke WhatsApp kita, karena kan kita mencantumkan nomor telepon ya di sini ya, deskripsinya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah itu tadi pas balas cepet di pesan FB web itu caranya gimana? Nah itu ada tipsnya lagi. Ini buat teman-teman yang join sore ini aku pasti tahu ya. Ini rahasia kita-kita aja. Kalau di HP Android ya,
Ini berlaku juga buat di WhatsApp bisnis sebenarnya. Kalau kalian punya WhatsApp bisnis, ini kebetulan WhatsApp bisnis aku lagi keblokir, jadi nggak bisa keakses ya, sorry. Jadi nanti kalian coba pelajari di apa namanya di tutorial YouTube aja. Nah kalau untuk di apa namanya di handphone, di keyboard ya khususnya ya, di keyboard ini cukup kita kita aja yang tahu ya. Nih kalian punya keyboard, kalau ada tanda pengaturan nih yang settingan ya. Jadi nanti masing-masing handphone beda brand, beda merek itu pasti beda juga nih tampilan. Kalau di Samsung itu nanti ada tulisannya pintasan teks ya di Samsung nih. Nah ini kalian bisa bikin pintasan teks sendiri gitu ya. Jadi pintasan teksnya contoh ya kayak tadi ini. Saya mau ngetik halo Kak, ada yang bisa dibantu ya. Saya kasih kode ADAS, ADS misalkan. Ya udah nanti otomatis dia ngetik sesuai pintasannya tadi ya. Ini biar cepat balasnya tanpa harus kita ngetik panjang-panjang ya. Ini banyak nih aku udah bikin template-template khusus lah gitu ya kalau di keyboard. Oke, kalau di HP merek lain biasanya itu muncul di pengaturan itu adalah kamus. Nah, nanti ada kamus terus biasanya muncul lagi bahasa Indonesia atau apa deh itu. Nanti coba kalian kulik aja ya. Nah, itu nanti otomatis dia akan bisa kamu setting gitu. Contoh ya, aku praktekin ya, misalkan tadi ADS, nih langsung halo Kak yang bisa dibantu, misalkan aku kasih ketik kodenya di MNN, tuh langsung muncul kan, KPNN misalkan, tuh langsung muncul panjang, tuh. Jadi ini intinya kalau kerjaannya admin kan kita balas-balasin chat daripada kita ngetik panjang kali lebar gitu ya capek satu persatu apalagi misalkan kamu udah promosi banyak terus pasti nanti banyak customer juga yang menghubungi ke nomor kalian ya udah tipsnya pakai ini nih pakai pintasan teks kalau di WhatsApp bisnis juga ada namanya apa ya balas cepat atau apa deh gitu deh ya harus pakai garis miring dulu nanti masukin kodenya juga pintasannya apa ya untuk misalnya aku daripada nulis banyak-banyak nih area Jakbar tuh aku langsung ngetik Jakbar sepanjang itu kan nggak mungkin kan kata-katanya banyak banget gitu ya udah bikin pintasan aja. Oke ya, ini cukup kita-kita aja yang tahu teman-teman. Jadi nanti ini ilmu buat kalian. Sekiranya kerja jadi admin, oh aku punya cara cepatnya nih, gitu. Balas-balas chat. Termasuk kalau kalian mau bikin template tadi ya, itu juga bisa sih. Desain-desainnya nanti kalian boleh ikutin, boleh chat aja ke resellernya. Kak desainnya bagus, aku boleh izin minta nggak gambarnya? Itu boleh juga. Biasanya baik-baik sih reseller, nggak ada yang pelit. Yang penting izin dulu, jangan asal comot ya. Ini bagus nih, dia cuma nge-share kode promo sama nomor kontak WhatsApp. Jadi lebih general, lebih tanpa promosi hotel ya. Gitu. Jadi kalau aku kan tadi contohin promosi hotelnya. Kalau ini dia mempromosikan kodenya sama nomor WhatsApp. Karena kan lewat kode promo kalian juga bisa dapat komisi kan, walaupun lebih kecil gitu dibandingin sama yang langsung. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Kita sharing-sharing aja, nggak apa-apa. Ada yang masih bingung mungkin dari awal Mas. Dari tadi aku ngoceh-ngoceh ternyata masih ada yang bingung, siapa tahu nggak apa-apa kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ini mentornya ada yang mentornya sama aku nggak dari Mas Brian? Tadi kan udah ya. Kak Ica, Kak Fani sama aku ya. Dedisa Putra Pandia sama siapa sama saya juga bukan?
Kak Yogi ya, sama aku ya. Kantornya ya. Ntar Japri WA ya, Kak Pradita juga nih. WA ke aku ya. Kak Arilian. Kayaknya bukan deh. Ini Red Doors siapa nih Red Doors? Yang mentornya sama aku nanti Japri ya. Nanti kita sharing-sharing aja kalau bisa aku kendalanya di mana, nanti aku bantu. Oke, siapa ada yang mau tanya-tanya lagi? Kak ada recording atau tutorialnya enggak mau dipelajari pelan-pelan? Waduh Kak ada Kak, yang kayak gini-gini harus nyimak atau harus aktif tanya ke mentornya. Kalau enaknya sih chat langsung ke mentor ya, jadi kalian tuh sama aja bisa diskusi, bisa dibantu secara private juga. Kalau recording paling recording video tutorial aja sih, video tutorial cara penggunaan aplikasi Reseller. Nanti sih sebenarnya di aplikasi Reseller ini bakalan update lagi. Sini di paling bawah. Ya ini ada program pelatihan. Nanti akan ada update video lagi di dalamnya gitu ya. Nih udah ada tips jualan kan. Ya, jadi nanti kamu bisa lihat di sini di aplikasi, terus ada artikel juga, kalian bisa baca-baca. Ya, ini membantu banget nanti untuk awal-awal. Sama webinar nanti akan diupdate jadwalnya sih. Ini masih dalam tahap development atau dikembangkan. Siapa yang udah mulai praktek nih? Ayo, selain Mas Brian. Oke, Mas Yogi. WA ya, ke aku ya. Ntar aku balas kalau WA-nya udah gak ke suspend, ke blokir. Kak Satriani berarti nanti coba WA Kak Sony aja. Minta ajarin, Kak ini saya tadi udah ikutan webinar. Gitu. Minta rekomendasi atau hotelnya gitu. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Masih ada waktu 3 menit. Teman-teman latar belakang kan ini beda-beda ya. Mungkin ada yang baru lulus sekolah atau masih kuliah atau ibu rumah tangga atau ada yang bekerja, mahasiswa ya. Intinya teman-teman di sini manfaatin kesempatannya. Komisinya ini real ya, maksudnya bukan abal-abal. Komisinya bakalan langsung transfer, dicairin ya. Jadi setiap periodenya ya, kalian juga harus punya target. Maksudnya kalian mau punya penghasilan berapa banyak dalam satu periode misalkan. Ya, ini akunnya kalau dilihat ya targetnya minimal sebenarnya 1 juta, cuman kemarin ada penurunan baru dapat 750.000 ya. Jadi kemungkinan itu, kesempatan itu ada, jadi kalian tinggal manfaatin aja. Gak ada yang nggak mungkin sih, itu ya. Minimalnya kalian bisa dapat di atas UMR daerah lah ya. Kalau UMR Jakarta kan udah sekitar 4 juta, hampir 5 juta ya. Kalau di daerah kan ada yang masih 3 jutaan. Gitu. Nah ini sebenarnya bisa di atas UMR sih. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, mungkin aku cukupkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join, udah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti bisa lanjut ke WhatsApp, chat sama mentor masing-masing, dan juga harus dipraktekin. Jangan cuman join aja ya, jadi harus dipraktekin biar makin cuan, dapat komisinya juga. Apalagi ini masih momen liburan sekolah ya, masih ada 1 weekend besok, itu peluangnya masih ada untuk orang-orang ngejar cari kamar hotel penginapan pas weekend. Ya, semangat. Dari aku cukup. Terima kasih. Tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Thank you, Kak.